Alhamdulillahilladzi farada alaina bisyamu syahrul Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Para pecinta kuliah subuh atau kuliah Ramadan, pada subuh kali ini saya akan mengajak kepada seluruh ikhwatu iman ya, dimanapun berada, karena kebetulan subuh ini memasuki subuh yang ke-20, berarti mulai Kamis nanti termasuk 10 akhir. Nah, kebiasaan umat Islam ya, fenomena biasanya kalau di awal bulan suci Ramadan semangatnya full gitu. Baik semangat saum, semangat qiyamul Ramadan atau taraweh, sampai madrasah penuh, masjid mudal begitu ya. Dan itu terjadi di mana-mana fenomena seperti itu. Nah, mungkin barangkali hanya didorong, dimotivasi oleh semaraknya Ramadan. Tapi bertolak belakang dengan amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, para ulama, tabi'in bertolak belakang. Bukan berarti mereka itu di awal-awal Ramadan itu semangatnya kendor, tidak. Yang namanya Rasulullah, para sahabat pasti di awal pun, bahkan jauh sebelum memasuki bulan suci Ramadan sudah dipersiapkan semangat full. Hanya di malam-malam, terutama di malam-malam ya, bukan hanya malam saja, malam siang 10 akhir, tetapi diutamakan malam harinya. Itu ada kebiasaan Rasulullah SAW dengan keluarganya untuk menghidupkan malam-malam itu, yang tentu saja merupakan, sebagaimana tahu bahwa Rasulullah itu kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa zakarallahu katsira, kan dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya Rasulullah itu kan suri tauladan picontoeun urang sararea. Jadi kebiasaan Rasulullah dalam hal ibadah itu harus jadikan sunnah oleh kita. Oleh karena itu Rasulullah SAW, apa yang dilakukan di malam-malam 10 akhir oleh Rasulullah dan keluarga? Baik, Pak Agus akan membacakan hadisnya. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahid fi ashril awahir. Nah, adalah Rasulullah, kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu, bersungguh-sungguh, semangat full gitu ya, yajtahidu ya. Hidup fi ghairi. Jadi 10 akhir mulai tanggal 21, malam 21 sampai akhir. Bukan sebelumnya, tadi dikatakan bukan sebelumnya tidak semangat. Kok yang namanya Nabi piraku semangat. Para sahabat justru di akhir-akhir itu lebih meningkat dari semangat yang awal gitu. Jangankan Rasulullah, para sahabat, kita pun tadi sudah disampaikan, kita juga semangat di awal-awal mah, tadarusnya semangat. Nah, akhirnya ini melempem itu karena tergoda oleh kesibukan-kesibukan menghadapi atau menyambut kedatangan Lebaran itu. Biasanya bisa seminggu atau 10 akhir malah khotamul Quran sudah selesai, ditutup tadarus, kan urang mah gitu. Bukannya meningkat, kalah dihentikan karena kesibukan untuk mempersiapkan Lebaran. Itu bedanya kebiasaan Rasul dengan kebiasaan kita. Jadi fi asril awahir, 10 di akhir. Ma la yajtahidu yang tidak dilakukan di 20 awal gitu, 10 dan pertengahan ya. Contohnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di 10 akhir itu? Ya. Maka dijelaskan dalam hadis berikutnya atau dalam hadis yang lain di dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang diterima dari Habibana Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-asri
apabila memasuki 10 akhir, syadda mi'zaroh. Nah, syadda misalnya itu, syadda itu mengencangkan, ya, melebihkan syadda itu. Ya, syadda yusaddu itu kan. Apa yang dikencangkan? Mi'zaratun. Ikat pinggangnya dikencangkan. Bukan berarti Rasulullah suka pakai ikat pinggang kemudian di 10 akhir dikencangkan. Maksudnya frekuensi dan kegiatan ibadah ditingkatkan, lebih ditingkatkan di akhir Ramadan itu. Wa ahya lailahu, dan menghidupkan malamnya. Artinya malam itu kalau bisa tidak tidur. Tadarus Al-Quran, istighfar, berdoa, tahajud gitu ya. Jadi kalau tarawih di masjid itu jangan buru-buru balik ya. Sebaiknya diteruskan dengan ceramah-ceramah, kuliah-kuliah di akhir teh. Makanya di situ kan di 10 akhir ada disyariatkan atau disunahkan itikaf. Agar apa? Agar menghidupkan malam-malam 10 akhir, siangnya boleh tidur. Kemudian disibukkan di malam-malam akhir. Seperti itu. Biasanya kalau itikaf kan lebih fokus daripada itikaf. Nah, itu wa ahya'u lailahu. Rasulullah membangunkan keluarganya untuk sholat, untuk tadarus, untuk istighfar. Coba pangkat Rasulullah saja dengan keluarganya seperti itu. Padahal Rasulullah SAW ada jaminan surga. Orang tidak dijamin surga, malah di bawah Rasulullah jauh gitu amalnya Rasulullah. Memang si Rasulullah itu kan contoh, suri tauladan ya. Tapi ini logikanya seperti itu. Kemudian apalagi wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya yang tadi ya. Misalnya di antaranya kegiatan itu, jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Ya, bagi laki-laki, bahkan untuk kaum wanita pun, akhwat pun, itu lebih baik sholat di masjid meskipun pakai hijab gitu ya, penghalang. Kalau di at-taqwa itu bisa di sebelahnya. Kalau di Masjid Al-Amin misalnya bisa di belakang, kan ada laki-laki lewat pintu yang tengah teh gini kan. Kalau perempuan lewat belakang bisa disyariatkan atau diadakan seperti itu. Kalau ingin melaksanakan mengikuti sunnah Rasul, menghidupkan malam-malam. Jadi tidak usah dipakai pengarah suara, ditarikun gitu. Tidak usah gitu. Tidak usah seperti itu. Kemudian amalan yang 10 akhir itu adalah sedekah. Itu Rasulullah itu lebih meningkatkan sedekah. Zakat juga jangan sampai terlambat. Zakat, fitrah, kemudian sedekah-sedekah yang kebetulan punya rezeki lebih ya. Ada yang punya simpanan di bank, deposito, ambil bagi kebansaran. Jangan merasa kehilangan harta untuk disedekahkan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan membalasnya berlipat ganda. Bukan hanya di akhirat, di dunia pun akan lebih dimudahkan mencari rezekinya kalau hartanya banyak disedekahkan, terlebih-lebih di 10 akhir. Ya, itu bertebaran orang-orang kaya itu ke pelosok-pelosok memberikan istilah sekarang ya THR, KDD atau apalah namanya, baik dalam bentuk atahan seperti uang ataupun sembako, beras, apa saja sok sebarkan, terutama pada orang-orang yang berhak menerima zakat itu atau du'afa itu, yang tidak kerja, orang lanjut usia yang tidak punya pensiun tapi tidak bekerja, sok dipenuhi ya, irahadei gitu. Kalau bukan di akhir Ramadan ini, itu kemudian zikir ya, berdoa itu sangat dijabah. Bahkan di saat-saat, di detik-detik kita buka saum ya, detik-detik buka saum, ketika kita meminum air, lalu setelah Bismillahirrahmanirrahim minum air, kurma 3 biji, zahabat zomai wabjalatil uruq wasabatul ajr insyaallah. Sebelum makan coba kita berdoa apa yang kita harapkan dari Allah, seperti Allahumma aslihli ya Allah bereskan keluargaku, Robbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa a'malan shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kemudian makan. Kenapa? Karena doa yang tidak akan ditolak dalam hadisnya itu. Maturoddu, yang tidak akan ditolak. Kemudian baca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Jangan dihentikan. Bolehlah di masjid ya kita hentikan masing-masing. Kemudian di rumah diintensifkan baca Al-Quran. Kalau bisa 10 akhir itu khatamul Quran. Ngomong ngungkul. Begitu bisa 10 khatamul Quran. Ya itu aja semampunya. Karena tidak disyariatkan harus khatam baca Al-Quran itu. Bahkan yang lebih baik direnungi dengan makna-maknanya. Itulah tadarus yang sebenarnya. Ya. Jadi para penonton sekalian, saya mengajak khusus kepada diri sendiri dan keluarga dan umumnya kepada jamaah semuanya, mari kita tingkatkan 10 awakhir ini di bulan suci Ramadan. Mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada jaminan kita bisa bertemu lagi dengan 10 akhir di bulan suci Ramadan tahun 1447, belum tentu. Pak Haji Umar kan sudah meninggalkan kita semuanya. Ya bahkan Pak Haji Umar tidak ikut bersaum tuh. Kita tidak ada jaminan. Oleh karena itu setiap momen-momen dan event-event ibadah itu kita laksanakan. Yuk mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan inayah khusus kepada diri Pak Agus sendiri yang suka ngajak. Karena itu Masya Allah, semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan memperoleh rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan inayah, hidayah ke jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, berkhusus untuk paus dan jamaah semuanya. Ya, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.